Halo anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, sebelumnya perhatikan gambar berikut. Nah, kalian lihat di situ ada 3 orang, kemungkinan ayah, ibu, dan anak. Kemudian kalian lihat di sini ada gambar kedua, bayi ya, mungkin yang baru lahir. Nah, bayi ini merupakan contoh dari berkembang biak. Nah, terkait dengan materi hari ini, perkembangbiakannya terjadi pada tumbuhan. Nah, berkembang biak artinya bertambah banyak. Nah, tujuannya ini menghasilkan turunan sehingga dapat melestarikan jenisnya agar tidak punah. Kemudian cara perkembangbiakan tumbuhan ini ada 2. Yang pertama generatif atau perkawinan atau melalui perkawinan, kemudian vegetatif. Nah, vegetatif juga dibagi lagi menjadi alami dan buatan. Untuk yang alami contohnya tunas, umbi akar, umbi batang, umbi lapis, spora, membelah diri, rizoma, dan gerabih. Untuk vegetatif buatan ini dibagi menjadi cangkok, stek, ovulasi, merunduk, dan mengenteng. Yang pertama kita bahas tentang generatif. Ini perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan secara kawin yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Nah, alat perkembangbiakannya adalah bunga. Bunga akan menghasilkan biji. Biji ini dihasilkan setelah terjadi penyerbukan pada bunga. Nah, selanjutnya kalian akan melihat video bagian-bagian bunga. Kita pelajari bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga sempurna terdiri dari yang pertama ada mahkota bunga, kemudian kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak bunga, bakal biji, dan yang terakhir tangkai bunga. Nah, setelah melihat video, kalian bisa melihat gambar di sini bagian bunga. Kemudian di sebelah kanan ini ada keterangannya. Tangkai bunga. Tangkai bunga ini fungsinya menopang bunga dan menghubungkan dengan bagian tumbuhan lainnya. Ini tangkai bunga. Kemudian dasar bunga. Ini dasar bunga berfungsi sebagai melekatnya mahkota bunga. Sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Kemudian kelopak bunga. Ini kelopak bunga. Ini fungsinya melindungi mahkota bunga, melindungi ini mahkota ketika masih kuncup. Nah, bunga kan sebelumnya berkuncup dulu sebelum mekar. Nah, ini dilindungi oleh kelopak. Kemudian mahkota bunga, lihat nih. Mahkota ini yang biasa kalian lihat mungkin merah, kuning, putih, ini berfungsi untuk menarik perhatian serangga untuk membantu penyerbukan. Kemudian benang sari. Nah, benang sari ini dibagi menjadi tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Ini merupakan alat kelamin jantan. Kemudian putik, lihat di sini putik. Putik ini terdiri dari tangkai putik dan kepala putik. Nah, ketika sudah terjadi penyerbukan dan pembuahan, dia akan menghasilkan biji ya. Nah, ini bakal bijinya. Nah, selanjutnya penyerbukan dan pembuahan.
Tadi sekilas sudah Bapak jelaskan tentang penyerbukan. Nah, penyerbukan adalah proses penempelan serbuk sari ke kepala putik melalui perantara. Nah, jadi proses penempelan serbuk sari ke kepala putik. Sedangkan pembuahan adalah proses terbentuknya bakal biji dari hasil penyerbukan itu. Jadi pembuahan terjadi setelah penyerbukan. Nah, kemudian di macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Jadi serbuk sari jatuh ke kepala putik itu bisa terjadi melalui beberapa macam. Ini berdasarkan asal serbuk sarinya, ada penyerbukan sendiri, autogami, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Kemudian macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya. Kalau tadi berdasarkan asal serbuk sarinya, sekarang berdasarkan perantaranya. Bisa dibantu oleh angin, bisa penyerbukan oleh hewan, ini bisa dibantu oleh air, dan dibantu oleh manusia. Nah, selanjutnya kalian akan menyaksikan video tentang penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya, itu satu. Kemudian yang kedua berdasarkan perantaranya. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga yang lain tapi masih satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih dalam satu jenis. Yang keempat, penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon dan tidak sejenis tetapi masih satu famili. Macam-macam penyerbukan atau polinasi berdasarkan perantaranya. Di sini ada 4 macam. Yang pertama anemogami, 2 zoidiogami dibagi menjadi 4, entomogami, ornitogami, chiropterogami, dan malakogami. Kemudian yang ketiga hidrogami, dan yang terakhir anthropogami. Yang pertama anemogami, yaitu penyerbukan yang disebabkan oleh angin. Contohnya pohon jagung yang bunganya tertiup oleh angin. Yang kedua zoidiogami, penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Berdasarkan jenis hewannya dapat dibedakan menjadi yang pertama entomogami, ini dibantu oleh serangga, contohnya lebah, lalat, dan kupu-kupu. Selanjutnya ornitogami, penyerbukan karena bantuan burung, terjadi pada tumbuhan yang bunganya mengandung madu atau air. Selanjutnya chiropterogami, penyerbukan karena bantuan kelelawar, terjadi pada tumbuhan yang bunganya mekar pada malam hari. Yang selanjutnya malakogami, penyerbukan karena bantuan siput. Kemudian yang ketiga hidrogami, penyerbukan karena bantuan air, pada umumnya terjadi pada tumbuhan yang hidup di dalam air, misalnya hidrilla. Dan yang terakhir anthropogami, disebut juga penyerbukan buatan atau sengaja,
yaitu penyembuhan karena bantuan manusia. Contohnya tumbuhan vanili. Nah, tadi kalian sudah melihat video tentang macam-macam penyembuhan. Selanjutnya kita bahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif atau tanpa kawin. Nah, vegetatif ini tadi sudah Bapak jelaskan dibagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Untuk alami ini ada tunas, umbi akar, umbi batang, umbi lapis, spora, membelah diri, rizoma, dan geragi. Kalau buatannya ini dibagi menjadi cangkok, ketek, okulasi, merunduk, dan mengentet. Nah, selanjutnya Bapak kasih gambar tentang tumbuhan yang berkembang biak dengan vegetatif alami. Nah, vegetatif alami tunas ini kalian lihat di sekitar rumah kalian ada pisang atau bambu, ini berkembang biak secara vegetatif alami, yaitu tunas. Nah, kemudian tunas juga ada namanya tunas adventif ya. Contohnya ini cocok bebek nih. Ini adventif daun. Kemudian adventif akar, ini contohnya cemara. Yang paling kalian familiar mungkin ini ya, daun cocor bebek, dia berkembang biaknya di daun, itu tunas adventif. Selanjutnya masih vegetatif alami, yaitu dengan spora. Nah, spora ini bisa kalian ini jamur dan tumbuhan paku. Selanjutnya membelah diri, ternyata tumbuhan bisa membelah diri juga, contohnya ganggang hijau. Selanjutnya masih vegetatif alami, ini ada umbi lapis, masih banyak di dapur di rumah kalian, ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Kemudian umbi akar ini contohnya wortel, bengkoang, singkong. Ternyata ini umbi akar. Selanjutnya umbi batang. Nah, ternyata kentang dan umbi jalar ini masuk ke dalam umbi batang. Beda ya dengan tadi. Kalau wortel itu umbi akar, kalau kentang umbi batang. Selanjutnya vegetatif alami, ini geragi atau stolon. Jadi batangnya yang menjalar di atas permukaan tanah, kemudian menjadi individu baru, contohnya stroberi. Itu geragi atau stolon. Kemudian rizoma atau akar tinggal. Nah, ini juga bumbu yang ada di rumah kalian, pasti kalian tahu, ada jahe, kunyit, lengkuas. Ini masuknya vegetatif alami ya, atau di sini maksudnya rizoma, akar tinggal. Kemudian vegetatif buatan, selanjutnya tadi vegetatif alami, sekarang ke vegetatif buatan. Ini yang pertama cangkok, bisa lihat gambarnya di sini, aroma cangkok. Mungkin kalian pernah di rumah mempraktekkan cangkok. Kemudian ini stek, setelah stek tinggal dipotong, kemudian ditanam, kemudian tumbuh tunas. Kemudian okulasi. Okulasi ada dua pohon nih, diambil kulitnya, kemudian ditempel, kemudian tumbuh tunas baru. Contohnya ini jeruk, rambutan, durian. Vegetatif buatan selanjutnya ini mengenten ya, jadi di sambung. Lihat nih, dipotong, kemudian disambungkan. Tujuan dari menganten ini menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda dari induknya. Kemudian merunduk, lihat nih. Contohnya ini kangkung ya, mungkin yang sering jumpai. Jadi ini batangnya menempel di tanah, kemudian lama kelamaan ini tumbuh individu baru. Ini namanya merunduk.
contohnya melati, kangkung, apel, dan alamanda. Nah, cukup sekian dari Bapak, semoga bermanfaat.